Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahu di pertemuan ke-64. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang i'rab takdiri atau i'rab muqaddarah yang kita fokuskan pada 3 bahasan, yaitu isim maksur, kemudian isim mankus, dan fi'il mudhari mu'tal akhir. Masih ada satu bahasan untuk i'rab takdiri, yaitu isim yang beridhofah dengan ya mutakallim, tetapi masih belum perlu kita bahas di kesempatan kali ini ya. Jadi kita lanjutkan saja dulu bahasan-bahasan yang mudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan, yaitu isim ghairu munsharif, atau disebut juga dengan ismul ladzi la yansharif. Isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Apa yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif? Jadi di dalam ilmu nahwu, isim ghairu munsharif itu adalah isim-isim yang dalam kondisi tertentu tidak boleh bertanwin. Jadi kita hafalkan, bismillahirrahmanirrahim. Isim ghairu munsharif adalah isim-isim yang dalam kondisi tertentu tidak boleh bertanwin. Nah, apa saja kondisi yang menyebabkan isim tersebut tidak boleh bertanwin, atau apa saja isim-isim yang dapat dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif? Jadi kita bahas beberapa diantaranya hari ini. Yang pertama, yang termasuk ke dalam isim ghairu munsharif adalah ta'nis atau nama-nama orang yang berakhiran ta marbutah. Contoh, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Kilabah, Ruqayyah, Harmalah, Salamah, Syaibah, Halimah, Urwah, Hurairah, Makkah, dan lain sebagainya. Jadi apabila ada nama-nama orang atau mungkin nama tempat atau nama daerah yang berakhiran ta marbutah, maka bisa dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Contohnya seperti ini tadi ya, semuanya ada ta marbutah di belakangnya, maka dia tidak boleh tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga termasuk ke dalam isim ghairu munsharif adalah alamiah atau nama-nama orang yang berakhiran alif dan nun, tetapi bukan tasniyah ya. Ini adalah nama-nama orang yang di akhirnya ada alif dan nun. Contohnya seperti ini: Salman, Utsman, Ridwan, Zakwan, Sufyan, Imran, Hamdan, Atsyan, Marwan, Ramdan, Ramadan, dan lain sebagainya. Jadi apabila ada nama orang atau mungkin nama daerah atau mungkin seperti ini nama bulan ya, yang di akhir katanya terdapat alif dan nun, maka dia juga dapat dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif, dengan catatan dia bukan isim tasniyah karena nama-nama orang ya. Yang ketiga, yang juga termasuk ke dalam isim ghairu munsharif adalah alamiah juga, yaitu nama-nama orang yang berwazan af'ala atau berwazan fi'il mudhari'nya. Contoh, Ahmad, Azhar, Akbar, Aslam. Ini kan semuanya berwazan af'al, af'ala atau af'alu ya. Arqam, Ahsan, A'raj, Yazid. Nah, Yazid, Ya'mar, Yusuf, Yanba, Yasir, ini adalah nama-nama orang yang berwazan seperti fi'il mudhari karena ada ya di depannya. Jadi nama siapa saja yang berwazan af'ala kemudian atau berwazan seperti fi'il mudhari, maka dia juga dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif, maka tidak boleh tanwin. Yang keempat, juga dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif apabila ada nama-nama orang atau bahkan nama nabi selain dari Saleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, dan Hud. Jadi apabila ada nama orang yang mengambil nama nabi yang sudah kita kenal seperti nama-nama nabi dan rasul 25, selain dari yang 5 ini, maka nama tersebut, isim tersebut juga dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Misalnya seperti ini ya, Adam. Adam ini selain dari Soleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, dan Hud. Berarti Adam ini juga kategorinya sebagai isim ghairu munsharif, dia tidak boleh tanwin.
Idris, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ishak, Yakub, Harun, Ilyas, dan lain sebagainya. Pokoknya selain dari Soleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, dan Hud, maka itu dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Nah, seperti apa ciri i'rab isim ghairu munsharif? Nah, berikutnya. Jadi ciri i'rab isim ghairu munsharif adalah marfu dengan dhammah saja, mansub dengan fathah saja, kemudian majrur dengan fathah saja. Jadi di sini kondisi mansub dan majrurnya sama-sama fathah. Mari kita hafalkan supaya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri i'rab isim ghairu munsharif marfu dengan dhammah saja, mansub dengan fathah saja, majrur dengan fathah saja. Bagaimana contoh dari isim ghairu munsharif ini di dalam kalimat? Setelah kalian menghafalkan istilah dari atau maksud isim ghairu munsharif dan menghafalkan ciri i'rabnya, maka kita berikan contoh dalam bentuk kalimatnya agar lebih terbiasa ketika menghadapi teks-teks berbahasa Arab yang di dalamnya ada isim ghairu munsharif. Contoh berikut. Misalnya zahabat Salamah ma'a abiha. Salamah pergi bersama ayahnya. Salamah pergi bersama ayahnya. Di sini ada isim ghairu munsharif Salamah, nama orang ya, yang diakhiri tamarbutah, berarti ini kategorinya isim ghairu munsharif. Sebelum kita i'rabkan seperti biasa kita hitung 1 2 3 4 5. Bukan 4 ya, ini 5. 1 2 3 4 5. Ini adalah fi'il madhi, isim ghairu munsharif, huruf jorob, abi asmaul khamsah, kemudian ha isim dhamir muttasil. Jadi ini kalau ada fi'il berarti jumlah fi'liyah, maka di dalam benak kita rumusnya biasanya atau strukturnya fi'il fa'il maf'ul bih. Zahabat adalah fi'il madhi mabni 'alal fathi. Karena ini wazan pertama, wazan keempat ya. Pertama, apabila wazan pertama dan keempat dalam fi'il madhi dan mudhari itu biasanya peluang fa'ilnya johir. Bila tidak ada zahir maka dhamir. Ini kebetulan Salamah ini menjadi fa'il johir karena Salamah ini yang melakukan perbuatannya ya. Salamah pergi bersama ayahnya, berarti dia fa'il marfu, ciri i'rabnya dhammah saja. Kenapa dhammah saja? Karena isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Karena nama orang yang diakhiri ta marbutah. Kemudian ma'a huruf dzarab, abi majrur, ya. Kenapa ya? Karena jenis katanya adalah asmaul khamsah sekaligus jadi mudhaf, hanya dalam mudhaf ilaih mabni 'ala sukun. Kenapa? Karena isim dhamir muttasil. Nah, dari struktur ini maka kita bisa mendapatkan barisnya i'rabnya, yaitu zahabat salamatu ma'a abiha. Zahabat salamatu ma'a abiha. Salamah pergi bersama ayahnya. Jadi di sini tidak boleh kalian baca salamatun ya, karena isim ghairu munsharif. Berikutnya yaqul Aisyah li Ruqayyah. Aisyah berkata kepada Ruqayyah. Aisyah berkata kepada Ruqayyah. Sini ada 1 2 3 4, ada 4 kata. Apa saja? Fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un atau fi'il mudhari shahihul akhir ya. Aisyah adalah isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena nama orang yang diakhiri ta marbutah. Li adalah huruf jar. Kemudian Ruqayyah juga nama orang yang diakhiri ta marbutah, maka isim ghairu munsharif. Bisa kalian tebak apa bacaannya? Sebelum kita menentukan baris yang tepat, kita i'rabkan dulu ya. Yaqulu adalah marfu li tajarrud karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Ciri i'rabnya dhammah saja karena fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini singkatan nih. Kemudian Aisyah fa'il johir ya. Aisyah berkata, berarti ini pelakunya, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah. Kenapa dhammah saja? Karena dia dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Karena diakhiri ta marbutah, nama orang diakhiri ta marbutah. Li adalah huruf jar, maka setelahnya majrur, ciri i'rabnya adalah fathah juga. Karena isim ghairu munsharif, tadi sudah kalian hafal kan, marfu dengan dhammah saja, mansub dengan fathah saja, majrur dengan fathah saja. Kenapa? Karena dia kategorinya sebagai isim ghairu munsharif dan tidak boleh tanwin.
Nah, dari struktur ini maka i'rab yang tepat yaitu yaqulu Aisyatu li Ruqayyata. Yaqulu Aisyatu li Ruqayyata. Aisyah berkata kepada Ruqayyah. Tidak boleh kalian membaca tanwin yaqulu Aisyatun li Ruqayyatan. Karena dia adalah isim ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Yang ketiga, inna Ismail min zurriyati Ibrahim. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata di sini. Kemudian ya, jenis katanya inna huruf taukid, Ismail. Ismail ini nama nabi yang bukan selain Soleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut dan Hud ya, berarti dia isim ghairu munsharif. Min huruf jar, zuriyah keturunan artinya berarti isim mufrad. Ibrahim juga nama nabi yang selain Soleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut dan Hud, berarti dia juga isim ghairu munsharif. Di sini ada 2 isim ghairu munsharifnya, Ismail kemudian Ibrahim. Strukturnya kita lihat inna berarti ini adalah inna wa akhwatuha, berarti ada isim inna kemudian ada khobarnya. Kita lihat inna adalah huruf taukid, berarti isim setelahnya menjadi isim inna, hukumnya mansub. Ciri i'rabnya adalah fathah saja. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena dia dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Min adalah huruf jar, zuriyah majrur, kasrah karena isim mufrad. Sekaligus jadi mudhaf. Kenapa jadi mudhaf? Apabila ada 2 isim beriringan, tidak beralif lam dan nama orang, berarti dia adalah mudhaf ilaih. Kemudian majrur, ciri i'rabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia juga isim ghairu munsharif. Isim inna maka harus ada khobar inna, sedangkan kalimatnya sudah habis ya. Kalau ini dianggap satu kesatuan, tidak boleh Ibrahimnya menjadi khobar karena masih satu kesatuan kalimat mudhaf ilaih. Kalimatnya dianggap habis, tidak ada yang layak menjadi khobar inna, berarti dia adalah khobar syibhul jumlah atau khobar innanya berpola jar majrur. Dari struktur ini maka kita bisa dapat i'rab yang lengkap atau baris yang lengkap. Inna Ismaila min zurriyati Ibrahima. Jadi tidak boleh dibaca Ismailan min zurriyati Ibrahiman karena isim ghairu munsharif. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami tentang isim ghairu munsharif. Ada 4 kondisi yang menjadikan isim itu dikategorikan sebagai ghairu munsharif. Nanti kita bahas untuk beberapa isim yang lainnya yang juga masih termasuk ke dalam ghairu munsharif di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian berlatih untuk beberapa contoh soal berikut agar semakin terbiasa mengerjakan dan mengi'rab kalimat-kalimat berbahasa Arab di dalam pelajaran ilmu nahwu. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.